Halo guys, dengan David di sini. Kali ini kita akan mereview HP Maxtron. Woi, ini channel review film, woi, bukan channel review HP. Haha. Film ini menceritakan bagaimana dua mantan prajurit bisa sampai di tembok Cina dan akhirnya berjuang bersama pasukan Orde Tanpa Nama dalam mempertahankan kerajaan Cina. Mereka melawan Tao Te, sang monster yang tercipta karena keserakahan kaisar berabad-abad yang lalu saat Firaun masih suka berak di celana. Kayaknya Tao Te datang untuk mengingatkan apa yang terjadi saat keserakahan tidak dicegah. Ya, semuanya akan habis ditelan tanpa dikunyah. Entah itu manusia atau bukan, akan disantap oleh Tao Te. Cerita diawali dari para mantan prajurit yang mengembara ke bagian utara untuk mencari bubuk hitam atau bubuk meisiu. Karena kalau nyarinya bubuk merica ya tinggal ke pasar. Hah, tiba-tiba saja saat mereka sedang beristirahat pada malam hari, mereka diserang oleh salah satu Tao Te, si monster kelaparan, hingga teman-temannya pun is dead. Hingga akhirnya tersisa mereka berdua, William dan Tovar, yang selamat karena berhasil membunuh Tao Te tersebut. Pada pagi harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan ke utara dan ternyata mereka dikejar oleh kawanan perampok atau perompak. Itulah perampok atau perompak. Hingga akhirnya mereka pun sampai di tembok Cina dan di sana pun mereka disambut oleh puluhan anak panah ke arahnya. Untung anak panahnya nggak nusuk ke Joni mereka. Haha. Hingga akhirnya mereka pun ditahan di sana dan disidang skripsi hingga dibantai pertanyaan-pertanyaan yang menggondokkan hati. Tiba-tiba saja Tao Te menyerang tembok dan mereka pun dibawa ke tembok untuk menyaksikan pertunjukan dangdutan gigi kau. Pertarungan melawan Tao Te pun dimulai dan untuk membunuh mereka semua, mereka harus membunuh sang ratu Tao Te. Dengan begitu, para Tao Te lainnya pun otomatis akan langsung mati, mengeras menjadi batu malin kundang. Tidak perlu dikutuk. Tiba-tiba saja, salah satu Tao Te dapat memanjat ke tembok dan mengobrak-abrik para prajurit. Hingga akhirnya, William dan Tovar pun dibebaskan dan ikut bertempur melawan para Tao Te. Untuk membunuh Tao Te, mereka harus mengincar matanya, bukan Joninya ya. Dengan begitu sangarnya, tidak memakai anjay. Mereka pun mengalahkan Tao Te yang tidak sopan, tidak punya tata krama, dan tidak punya wutel karena menerobos tembok tersebut. Hingga akhirnya para Tao Te pun mundur karena serangan mereka gagal menerobos tembok Cina. Mungkin para Tao Te mau ngopi dulu guys. Berkat aksi menakjubkan tersebut, mereka pun akhirnya disambut dan diajak makan malam bersama Orde Tanpa Nama. Dan mereka pun ditantang untuk atraksi barongsai sambil koprol. Ya enggak lah coy, udah gila kau ya. Mereka ditantang untuk atraksi memanah di sela-sela makan malam bersama. Aksinya pun mendapatkan tepukan kaki yang sangat meriah. Wah, William, aku mau makan malah atraksi kutil. Singkat cerita, pada malam hari dua ekor Tao Te menyerang penjaga tembok bagian barat. Dan ternyata itu adalah jebakan yang akhirnya membuat sang jenderal terbunuh karena menyelamatkan Komandan Lin. Hingga akhirnya kepemimpinan pun diserahkan kepada Komandan Lin alias pacar saya. Hahaha. Mereka pun menyiapkan strategi baru untuk menghadapi pertempuran selanjutnya. Mereka berusaha menangkap si Tao Te dengan cara membiusnya dengan anak panah unta yang dilumuri obat bius. Pertarungan pun dimulai. Dengan semua senjata yang ada, mereka pun mencoba bertahan dari serangan Tao Te. Panah unta pun dilepaskan untuk menangkap Tao Te. Hingga ada satu Tao Te yang tidak dapat melepaskan diri dari panah unta tersebut. Pertarungan yang begitu epik pun terjadi ketika William dan Tovar terjun ke bawah untuk membawa Tao Te yang tertangkap. Di sisi lain, terjadi perselisihan antara William dan Tovar. William yang pada awalnya berniat untuk mencari bubuk hitam berubah pikiran setelah melihat apa yang terjadi dan memilih untuk mencoba menyelamatkan dunia persilatan. Di saat Tao Te berhasil menerobos tembok dengan mobil garuk, Tovar dan Ballard pun mencoba mencuri bubuk hitam yang ada. Mereka menjebol pintu penyimpanan bubuk hitam dengan kembang api perketek dan akhirnya terbuka. William yang mengetahui rencana tersebut mencoba untuk menghentikan mereka berdua.
Tapi tidak disangka-sangka, Ballard pun memotong tali yang membuat William ketiban karung yang berisi popok bekas seberat badak Kanada. Akhirnya Tovar dan Ballard pun kabur membawa bubuk mayones tersebut. Mengetahui Taute menerobos dan mengarah ke kerajaan, maka Orde tanpa nama pun mencoba menyusulnya menggunakan MotoGP. Balon udara coy, zaman dulu Rossi aja belum ada embrionya. Mereka pun mencoba mengejar menggunakan balon udara, meski banyak yang gagal dan meledak. Duar, duar, duar. Singkat cerita, mereka pun sampai di kerajaan dan para Taute pun sudah berpesta pora seperti makhluk sakau yang habis minum terus ban. Pertarungan sengit pun terjadi beberapa ronde dan menimbulkan banyak korban, termasuk ahli strategi Wang. Di saat-saat terakhir, ketika William dan sayangku, ngimpi. Ketika mereka hendak dikeroyok anak Taute STM, mereka pun melancarkan serangan terakhirnya dan bram bram bam 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 bam. Ratu Taute pun meledak dan para Taute pun jadi batu malin kundang. Pertempuran pun berhasil dimenangkan. Sebagai hadiah kemenangan, jenderal pun memberi dua pilihan kepada William. Ia diberi dua pilihan untuk memilih membawa bubuk hitam atau membebaskan Tovar. Dan pada akhirnya William pun memilih untuk membebaskan Tovar. Dan film pun selesai dengan ending yang sangat mentautekan. Sekian review film yang saya suguhkan. Jika kalian mau request film apa, silahkan berkomentar di kolom komentar. Jangan berkomentar di masjid. Nanti kalian digebukin satu kampung. Nyet.